Ya, Mam. Ya, mulai nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah Ibu, baik, Bu. baik. Gimana Bu? Baik juga. Oke, Ibu minta ketua kelasnya, Imam Hanafi, bisa pimpin teman-temannya untuk baca doa sebelum belajar. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama yang ada di slide ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa Izidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, makasih Imam. Ya, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Andini Febriani? Hadir Ibu. Hadiro. Ya, Imam Hanafi? Ada Imam Hanafi? Imam Hanafi ada nggak? Sinyal kayaknya Bu, tapi tadi ada kok Bu. Ada ya? Itu Sinyal, ada Bu. orang. Ada Bu. Jundi Muhammad Ihsan izin ya. Holis Akila? Hadir Ibu, hadir. Ya, Nida Nadifatul Jana? Hadir Bu. Ya, Retno Ayu? Hadir Bu. Sena Rusli ada? Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti yang nggak hadir cuma Jundi Muhammad Ihsan ya. Oke, next-nya. Nah, sekarang kita playing time dulu ya, tapi sebentaran aja, cuma untuk membuat kalian fokus. Ibu minta yang bisa dinyalain kameranya, tolong dinyalain kameranya. Oh iya Ibu, maaf izin off cam sebentar saja ya Bu ya, lagi sedang di perjalanan Bu. Juga ya Bu, mohon maaf. Oke, udah berarti. Oke, permainannya cuman ikuti apa yang Ibu bilang ya, jangan ikutin gerakan Ibu. Kita mulai ya. Coba kalian pegang hidung kalian. Nida Nadifatul Jana, nggak kelihatan hidungnya? Oke, Bentar Bu, maaf Bu. Iya, ya oke. Coba kalian pegang mata kalian. Oke, fokus semua. Satu kali lagi ya. Coba kalian pegang tangan kalian. Kok Iba pegang kepala? Iba Audionya kok kecil, pegang Bu. kepala. Audionya kecil, Bu. Apa sih, Bu, tadi ngomong apa sih, Bu? Pegang apa, Oh, Bu? pegang Imam. Oh, Imam ulang. malah pegang. Lagi, Bu. Audionya kecil, Bu. Makanya saya deket. Coba lagi, Bu. Oke, sekali lagi. Coba pegang alis. Iya, oke. Berarti udah fokus semua ya. Next ya. Nextnya, Ibu ada sedikit motivasi yang berbunyi dengan belajar kita bisa mengubah dunia. Bahkan jika kita tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Itu motivasinya ya. Nextnya, ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu ada terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Lalu yang ketiga, ada menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. Lalu ada mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir ada menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, dan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Next-nya,
ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Lalu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan yang terakhir, yang keempat, membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Next-nya, ada peta konsep, di mana peta konsep tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Lalu analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10, diketahui dan diperoleh nilainya dan perilaku mulia, seperti hidup mulia dengan pengendalian diri, atau biasanya disebut mujahadah nafs, lalu hidup mulia dengan prasangka baik, atau husnuzon, dan hidup mulia dengan persaudaraan. Next-nya, langsung aja ke pembahasan tentang mengenai memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Ibu bisa minta bantuan Holis Akila untuk baca? Bisa, Kil? Iya, baik, Bu. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih ya Kila. Baik, Ibu akan membahas satu persatu ya. Dari pengendalian diri. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa itu adalah salah satu sarana untuk mengendalikan diri, dan hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antara kamu mampu menikah, hendaklah kamu menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas ya bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, itu ada prasangka baik. Nah, istilah husnuzon ini itu adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau sujon, yang menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Prasangka baik ini adalah sifat yang sangat penting ya dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, dan prasangka buruk ini adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Lalu yang ketiga itu ada persaudaraan atau ukhuwah ya, persaudaraan ukhuwah. Jadi kedua persaudaraan tersebut itu sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Next-nya di Kil. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, ada tentang prasangka baik dan persaudaraan ukhuwah. Ibu boleh minta tolong Imam untuk membacakan, Imam? Ada Imam? Ya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dhan ismu
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya banyak Bu. Ya, beserta artinya. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Ini sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagai orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, terima kasih Man. Coba next-nya dulu, Akilah. Ibu boleh minta Retno Ayu untuk bacain. Ada Retno Ayu? Bu. Iya. Boleh minta tolong Ibu bacain Retno? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Oke, terima kasih Retno. Next-nya Akilah. Baik, di sini ada kandungan ayatnya. Jadi pada ayat yang tadi kalian bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah. Islah itu adalah upaya perbaikan atau perdamaian. Nah, apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, seorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin, sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Selain itu, Rasulullah juga menegaskan seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berizah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis riwayat Bukhari. Next-nya, di sini ada beberapa perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar hingga masyarakat dunia. Pengendalian diri, mujahadah dan an-nafs. Ibu akan bacakan ya satu persatu. Yang pertama, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Lalu yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Dan yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri. Lalu ada di sini next-nya. Next-nya Akilah. Ada perilaku yang mencerminkan tentang sikap husnudzon atau prasangka baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar hingga masyarakat dunia. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai. Lalu yang kedua, menerima dan menghargai teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga, memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Dan yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Itu perilaku yang mencerminkan sikap husnudzon. Lalu next-nya, ada perilaku yang mencerminkan sikap persaudaraan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, hingga masyarakat dunia. Next-nya, Akilah. Yang pertama, itu menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Lalu yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Lalu yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Baik, next-nya. Nah, setelah tadi pembahasan yang Ibu bahas, Ibu akan melakukan evaluasi. Tugasnya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang Ibu kasih ya. Yang pertanyaan pertama, setiap muslim itu diperintahkan untuk melakukan mujahadah an-nafs supaya hidupnya bahagia. Nah, bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari? Lalu yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika mengetahui ada dua orang mukmin sedang berselisih pendapat? Lalu yang ketiga, di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini mengandung pesan-pesan yang mulia. Jelaskan kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tersebut ya. Nah, yang keempat, seseorang yang terbiasa husnudzon akan memperoleh banyak manfaat dan hikmah. Jadi kalian sebutkan manfaat dan hikmah orang yang berhusnudzon. Nah, tugas ini nggak harus kalian jawab sekarang ya. Kalian bisa untuk PR lalu dikumpulkan di Google Classroom ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau cukup jelas? Ibu. Jelas, Bu. Oke. Berarti next-nya next lah. Nah, jadi setelah pembahasan tadi materi yang Ibu bahas, Ibu akan menyimpulkan bahwa yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Yang kedua, berbaik sangka atau husnudzon adalah sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. Yang ketiga, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian, memberikan nasihat kebaikan, dan mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain. Dan yang keempat, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, dijelaskan tentang perintah agar berprasangka baik, husnudzon kepada setiap orang, kita pun diperintahkan menghindari dan menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada sesama saudara kita, karena berburuk sangka akan merusak keimanan dan merusak persaudaraan. Baik, singkat ya materi kita, pembahasan kita sore hari ini. Sekian dari materi yang Ibu bahas. Ketua kelas boleh bantu Ibu untuk baca doa kafaratul majelis. Teman-temannya dipimpin, Imam. Iya, Bu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita pembelajaran sore kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya waktunya anak-anak. Sekian dari materi yang Ibu bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.